Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Baiklah. Di sini kami akan berdiskusi pada bab 6 buku ajar bab 6 tentang model, strategi dan metode pembelajaran SD. ya. Tengok lampirannya tengok. itu isinya tentang apa aja sih? Misalnya Baca ya. di sini ini judulnya itu model, strategi dan metode pembelajaran SD. Ada model PJBL, inquiry, kooperatif, discovery, dan diferensiasi berbasis konteks. Posisi bab ini dalam mata kuliah. Bab 6 ini selaras dengan RPS pada pertemuan 6. CPMK 3 dengan materi pokok, model, metode, strategi. Isi Ya dong. isi juga. Tengok buku semua ya. Hah? Tengok buku semua ya. Enggak aku bilang. Aman. Ya, apa tuh isinya? Baca Pada bab ini dijelaskan bahwa pemilihan model tuh pembelajaran harus berdasarkan beberapa hal penting seperti tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, sama kondisi teks waktu yang tersedia serta sarana yang ada. Jadi artinya tuh guru perlu benar-benar kayak mempertimbangkan konteks sebelum menentukan model yang akan digunakan agar pembelajaran bisa berjalan efektif. Seperti itu berarti seperti apa asesmen awal? Asesmen diagnostik. Guru tuh melihat Bagaimana apa seberapa jauh Melakukan penilaian itu sebelum melakukan pembelajaran. menilai pemahaman siswa. mengetahui pemahaman siswa, pemahaman awalnya. Dan selain itu dalam materi ini juga dijelaskan kan perbedaan antara model, strategi dan metode dan teknik pembelajaran. Jadi model itu merupakan kerangka besar atau gambaran umum jalannya pembelajaran. Nah, strategi itu pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan belajar tadi. Lalu metode itu cara yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran seperti diskusi atau eksperimen. Kalau teknik itu kayak merupakan langkah kecil atau kayak kegiatan spesifik yang dilakukan dalam proses belajar. Nah, dengan memahami perbedaan ini, kita juga sebagai guru tidak akan salah dalam memilih dan menyebutkan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Nah, itu apa lagi? Jadi intinya apa tadi? Dia tentang itu perangkat pembelajaran tadi. Itu apa tuh tadi? Model kan? Ini tadi. Model. Udah tuh strategi, metode pembelajaran dan teknik pembelajaran. Di sini tuh ada 4. Yang dijelaskan apa perbedaannya. Jadi kita sebagai guru tuh tidak salah dalam apa? Oh, di sini maksudnya disuruh buat model gitu atau? Kita tuh memahami Perbedaan. apa pentingnya itu tak ya? Dan perbedaannya tuh. Perbedaannya. Jadi kita sebagai guru tuh tidak akan salah dalam memilih dan menyebut pendekatan pembelajaran yang digunakan tuh nanti. Kan ada model, terus ada strategi, metode dan teknik pembelajarannya. Kalau model tuh apa, Be? Model tuh kayak discovery learning, PJBL. Itu apa lagi? terus apa lagi? Namanya STEM tuh model juga gak sih? STEM. Ya. Inquiry itu masuk model lah. Lu metode atau apa lagi? Metode itu apa model itu? Metode. Inquiry itu kemana mah modelnya? Cuma inquiry itu kan. Nah, Banyak beli ada kali. Inquiry
Inquiry itu model yang merupakan model pendekatan pembelajaran yang menekankan proses mencari dan menemukan pengetahuan secara mandiri. Berarti di sini ini melalui pemikiran kritis. Berarti siswa Bertanya itu bertanya dan menyelidiki itu. murid itu berpikir mandiri gitu. Ya, kita kasih pertanyaan gitu murid kan biar murid itu berpikir. Murid itu bisa Iya. mandiri. Oh, itu termasuk model jadi kan Model masuk ke model sipil itu model. Aku yang mana kayak gitu. Jadi flow nih. terus ada juga model discovery ini itu tuh kayak apa Model discovery. Masuk. kemarin tuh ada model yang di model tuh harus ada masalahnya gitu. Nah, Oh itu model Masuk PJBL. PJBL beda. PJBL ya problem apa? based learning. Project based learning. Tuh PJBL tuh. Ya, itu PJBL. Kalau Mengucapkan yang suatu masalah. problem itu yang masalah yang menggunakan apa? Masalah apa tuh? Kehidupan sehari-hari ya ini menggunakan dimulai dengan masalah tuh PJBL. Discovery learning apa? Tadi aku tadi Itu tadi kan query. Inquiry. Discovery learning itu apa ya? Dia tuh kayak pendekatan pembelajaran yang mendorong murid untuk menemukan sendiri konsep atau prinsip melalui proses eksplorasi. Dari Jadi tuh murid tuh belajar tuh nyari jalan gitu. Apa tuh sisinya gitu kan. Nggak dibimbing sama gurunya, cuman gurunya tuh cuma ngasih materi terus muridnya mandiri. memahami sendiri isi dari materinya. Terus seperti itu. Jadi tuh kita di sini tuh disuruh buat model. Menentukan model apa? Santai dulu lah. kita apa ya? Kan pada 6.2 ini dijelaskan bahwa capaian bab ini yang pertama itu menjelaskan perbedaan konsep model, strategi, metode, teknik, dan langkah pembelajaran dalam konteks. Yang kedua itu kita disuruh menganalisis kesesuaian model pembelajaran PJBL, inquiry, kooperatif, discovery terhadap tujuan, indikator, karakteristik studi dik, dan konteks kelas. Yang ketiga itu kita juga disuruh memilih model atau strategi atau metode secara argumentif berbasis konteks, kesiapan siswa, materi waktu, sarana, dan kebutuhan. Berarti di sini kurang lebih kita tuh disuruh menentukan model yang tepat nak. Tuh kita Kan di situ gunakan. ada perbedaan model, prinsip pemilihan model kan. Ada beberapa model pembelajaran cocok untuk di SD. Terus ada pentingnya diferensi pembelajaran dan penyusunan sintaks pembelajaran, skenario kelas dan manajemen pembelajaran. Nah, jadi kan pada bab ini tadi kita disuruh memilih model untuk ini ya, Ya kita yang model. cocok gitu. Ya. Nah, terus kita pada bab 6 mempelajari tentang berbagai pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru di sekolah dasar seperti model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran tadi kan. Ya. Jadi metode ini penting karena kita sebagai calon guru atau guru pun tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran tapi juga harus mampu memilih cara mengajar yang tepat agar siswa itu dapat memahami materi lebih mudah lah dengan baik kan. Nah, terus kan ada perbedaan perbedaan model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran kan. Nah, hal yang pertama kita perlu tahu itu adalah perbedaan antara model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Jadi banyak orang tuh sering menyampuri istilah-istilah tuh kayak padahal sebenarnya memiliki makna yang berbeda dia. Gitu. Menurut kalian model dengan strategi, model pembelajaran dengan strategi pembelajaran apa beda?
Menurut kau nih? Apa? Ini. Perbedaan antara model dan strategi. Iya. Model dan strategi dulu. Apa? Model dan strategi. Ini Perbedaan Model dan strategi pembelajaran. Asesmen biasa ya? Gak belajar loh, Asesmen sih udah. tes. Sudah nggak mau. Yang udah, tapi ngapain? Yang di grup semua yang kemarin lagi kelompok dua aku. Hah? Itu ya. Assessment ya. Aku sama. Kemarin tuh tes ya kan? Yang aku gitu yang Jadi lagi kelompok dua apa? Masuk angkatan. Belum nggak sih? Tanggal berapa sih tengahnya? Tanggal berapa nggak sih? Sebenarnya. di sini. Oh iya, sama yang saya. Nah, sama yang saya Pak aku lagi ingat. Aja lah sama yang. Tadi Rehan bertanya mengenai perbedaan antara model dan strategi. Nak, Iya, Oh. strategi. kalau model pembelajaran itu kan merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistem yang tersistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar. Strategi Sedangkan kalau strategi kan boleh. strategi pembelajaran itu lebih ke cara atau taktik yang dipakai guru dalam model tadi supaya pembelajaran bisa berjalan efektif. Nah, contohnya tuh kayak seperti diskusi, Oh, tanya berkelompok itu ya. Hmm. Berkelompok. Oh iya iya. ice breaking, pemberian. Strategi itu ya. Kalau model nih kayak Saya PBL tadi tuh PBL, PJBL itu kan tuh masuk ke modal lo. itu kayak Kalau kerangka atau pola pembelajaran yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan belajar tadi lah kan. Ada lo didukung dengan apa tadi kan? kalau strategi Dengan itu kan strategi mendukung pembelajaran lo. tadi. Misalnya cara guru tuh menyampaikan misalnya dengan menyampaikan pembelajaran dengan metode apa ceramah gitu kan. Strategi. Strateginya strategi ceramah itu. Kalau metode bukan sama gak sih kalau metode dengan strategi itu? Beda ya? Beda. Metode itu caranya itu. Kalau metode itu bingkai besarnya, misalnya kan diambil discovery learning, sedangkan strategi itu kita cara menyampaikannya. Strategi itu lebih caranya, kalau model itu lebih apa nih? Istilahnya itu apa namanya? Mana? Bingkai besar berarti ini nih. Misalnya kan kita menentukan model kan udah ditentukan dari PBL, PJBL, discovery ya itu modelnya. Kalau strategi itu cara kita menyampaikannya menggunakan apa gitu. Strategi itu merupakan pendekatan yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bisa seperti ini dapat digunakan dalam pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan strategi pembelajaran, misalnya diskusi. Oh iya. Yeah. Kan kalau model dan ini kan model tuh memiliki sifat sintaks kan, langkah-langkah baku yang jelas. Sedangkan kalau strategi ini lebih fleksibel, itu juga bisa berubah sesuai kondisi kelasnya. Iya. Jadi kelasnya susah diatur kan, kayak mana kita menghadapinya gitu. Kalau metode tadi macam kayak diskusi gitu ya, diskusi, Iya. demonstrasi atau eksperimen gitu lah, Ya, tanya jawab. Lalu teknik pembelajaran langkah yang lebih spesifik atau kegiatan kecil yang dilakukan dalam proses pembelajaran seperti apa think find share apa jigsaw atau gallery walk.
Dengan memahami pendekatan ini, guru dapat merancang pembelajaran secara lebih sistematis dan terarah. Nah, kan tadi kita udah tahu tuh perbedaan antara Tadi itu model, apa itu perbedaan model, strategi, terus metode sama apa tadi? Apa? Teknik pembelajaran. Nah, kan udah kita tahu tuh perbedaannya betul kan? Perbedaannya. Lalu kan pada nomor 2 tuh kan prinsip pemilihan model Nah, untuk pembelajaran. jelas perbedaannya tadi tuh model pembelajaran itu kerangka besarnya gitu kan, atau rancangan pembelajaran dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran itu misalnya untuk 1 JP atau 2 JP itu. Nah, contoh model tuh seperti PJBL tadi, Project Based Learning, atau PBL, Inquiry, Discovery Learning, terus ada Inquiry juga. Nah, jadi model itu gambaran besarnya gitu untuk pembelajaran dari awal tuh sampai akhir. Terus, nah, strategi itu Cara menyampaikan. kayak rencana tuh atau pendekatan yang digunakan guru supaya tuh tujuan pembelajaran itu tercapai. Contoh strateginya tuh seperti ada pembelajaran kooperatif, inquiry, sama diferensiasi. Jadi strategi ini apa itu? Rencana kita untuk mencapai tujuan dari pembelajaran ini. Terus metode adalah cara yang digunakan guru saat mengajar. Nah, misalnya Ali nih jadi guru, cara mengajarnya itu kayak ceramah atau tanya jawab, diskusi, atau juga bisa melakukan eksperimen dengan pengalaman yang sudah ada. Itu Cara guru mengajar ya. iya, cara guru mengajar itu disebut metodenya. Terus ada teknik pembelajaran, yaitu langkah kecil atau kegiatan spesifik di dalam metode. Seperti teknik-tekniknya tuh ada berapa nih? 5. Ada think pair share, jigsaw, gallery work, ice breaking, dan exit decay. Jadi tekniknya nih adalah langkah kecil atau aktivitas di kelasnya. Jadi itu ya perbedaan dari model, strategi, Buat metode sama teknik. Iya. Itu pasti tahu lah kalau kita udah mengajar tuh. Jadi setelah kita mengetahui perbedaan tadi kan, kita disuruh juga untuk tahu prinsip pemilihan model pembelajaran tadi kan. Ya. Nah, kan dalam memilih model pembelajaran ini, kita sebagai calon guru ataupun guru tersebut, guru sendiri tidak boleh hanya mengikuti tren atau memilih model yang terlihat menarik saja kan. Nah, kan pemilihan modelnya harus disesuaikan dengan beberapa hal penting. Yang pertama tuh, kita tuh guru harus kayak melihat tujuan dan indikator pembelajaran yang ingin dicapai kan. Nah, jika tujuan pembelajaran itu lebih menekankan pada pemahaman konsep, nah maka model yang harus dipilih itu tentu berbeda dengan pembelajaran yang menekankan pada keterampilan atau pembuatan produk. Nah, yang kedua tuh, guru juga perlu mempertimbangkan kesiapan peserta didik. Nah, tidak semua siswa itu memiliki kemampuan awal yang sama kan. Kan pasti murid itu berbeda-beda kan. Ada yang kurang cepat memahami pembelajaran, ada yang lebih cepat kan. Nah, jadi sehingga guru tuh perlu menyesuaikan model pembelajaran dengan tingkat kesiapan siswa tersebut. Dengan asesmen diagnostik. Nah, jadi kita tuh bisa tahu sejauh mana pemahaman murid-murid kayak gitu kan. Jadi kita tahu, oh ini dia lebih cepat pahamnya gitu kan. Ini pemahamannya udah segini gitu kan. Dengan menggunakan asesmen diagnostik tadi. Nah, terus sehingga guru tuh bisa menyesuaikan model pembelajaran dengan tingkat kesiapan siswa tadi kan. Nah, lalu yang ketiga tuh guru juga bisa memperhatikan kondisi kelas, kayak jumlah siswa, waktu yang tersedia, serta fasilitas atau sarana yang ada di sekolah. Lalu yang keempat, guru juga perlu menentukan bukti pembelajaran yang ingin diperoleh dari siswa lah, misalnya berupa hasil pekerjaan, presentasi, ataupun laporan atau hasil diskusi tadi. Sebagai kayak menentukan lah bukti pembelajaran yang ingin siswa tahu kan. Lalu yang kelimanya tuh, yang terakhir tuh, guru juga perlu mempertimbangkan
diferensiasi. Nah, pembelajaran agar semua siswa murid itu dapat belajar sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhannya itu masing-masing. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut tadi, model pembelajaran yang dipilih akan lebih efektif dan dapat membantu siswa memahami materi secara lebih dalam. Jadi siswa tuh semuanya paham lah, bisa paham kan? Tidak cuma beberapa siswa. Kan kalau misalnya kita menggunakan metode model pembelajaran yang salah atau yang kurang cocok tuh nanti takutnya ada beberapa murid tuh sulit untuk mengerti dia. Ada beberapa kan yang kurang cepat pahamnya gitu. Jadi sehingga nanti tidak ada tidak adil gitu kan. Nah jadi kita tuh harus sesuai gitu kan memilih modelnya gitu, sesuai sama tujuan, karakteristik sama konteks kelasnya. Nah tiap-tiap model itu kan pasti beda ya tuh kan, apa tuh tujuannya, indikator sama karakteristiknya. Nah memilih model pembelajaran seperti model PJBL, inquiry, kooperatif sama discovery itu guru tuh memang harus memperhatikan harus observasi lah terlebih dahulu kan. Harus tahu tujuan, indikator, karakteristik, karakteristiknya sama konteks kelasnya itu. Nah kalau PJBL tuh tujuan atau indikatornya itu cocoknya tuh untuk pembelajaran yang menghasilkan produk nyata gitu, keterampilan kolaborasi dan penerapan konsep. Terus karakteristiknya, siswa tuh sudah memiliki pemahaman dasar dan mampu bekerja mandiri atau kelompok. Konteks kelasnya, waktu cukup panjang, sarana mendukung, dan kelas bisa dikelola dengan baik. Nah, seperti yang kita tahu, kalau PJBL tuh butuh berapa pertemuan gitu? 6 atau berapa itu minimal? 6 minimal lah. Kalau yang lain kan bisa duo, seperti Discovery lainnya itu bisa duo, JPB. Nah, kalau PJBL ini efektif lah pokoknya untuk melatih keterampilan abad di 21 ini. Tetapi kurang cocok jika siswa tuh belum memahami konsep dasarnya, karena bisa lebih fokus pada produk daripada pemahaman. Jadi setiap model pembelajaran tuh disesuaikan dengan juga jam pembelajarannya ya. Iya. Ada yang untuk 1 kali pertemuan, ada yang lebih cocok untuk JP, beberapa JP kan. Jadi kalau misalnya PJBL tuh tidak cocok untuk 1 kali pertemuan, enggak? Iya, tidak cocok itu untuk setiap pertemuan. Jadi kalau discovery learning tadi cocok untuk 1 pertemuan ya. Aku di sini mau ngomong tentang assessment diagnostic tadi kan. Yang kita tahu ya, gimana ya, di sekolah di Indonesia ini nggak banyak guru tuh menggunakan assessment diagnostic. Yang mungkin adalah dari kalian yang mau observasi tuh, kalian lihat dari guru-guru tuh langsung seperti masuk ke materi masuk ke materi tidak ada pertanyaan apa namanya itu pemantik ya, pertanyaan pemantik tadi. Apalagi seperti guru siapa ya, banyak dosen bilang seperti guru lama, guru zaman dahulu, dia tuh kayak masih menggunakan apa yang dulu diajarkan sampai sekarang gitu. Dia tuh kayak ngajar pas zaman dia ya kan. Dia tidak jadi murid ya. Tidak mengikuti perkembangan lah. Kurang update lah. Mungkin sosial media tadi kurang menguasai lah. Kurang menguasai teknologi. Iya. Jadi pengetahuan itu kurang. Jadi dia masih mengikuti sekedar dia lah ngajarnya, tim belajar kan kayak dia dulu kan. Apalagi adalah di satu SD yang aku observasi ya, guru ini masuk tuh ya kayak mana ya, baca doa, salam, guru tuh langsung memberikan tugas kayak menulis tuh bukannya sebaris atau berapa baris gitu, kayak 3 halaman. Dia kayak menyalin buku. Kayak mana zaman dulu kayak gitu buatnya. Jadi murid tuh pemahaman itu kurang dapat ya pemahaman itu. Karena kita cuma datang, doa suruh nyalin buku. Nah ada gitu kumpul. Kalian baca kan. Jadi murid tuh kayak sugestinya itu selesai ya, bisa dipahami. Jadi pemahaman murid tuh kurang. Ya, jadi seharusnya kan dengan kata Ali tadi kita harus menggunakan asesmen diagnostik tadi kan, dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi.
kita bisa agar kita bisa bisa tahu gitu kemampuan pengalaman siswa kita dasar tahu. sesuatu sampai mana gitu. memancing berpikir kritis sama murid tadi lah kan, juga kayak apa kalau sejauh mana dia tahu kan materi yang akan kita ajarkan tadi. Kan kita ajarkan Itu kan pada apa model pembelajaran apa PJBL ya. PJBL kan itu menggunakan apa pertanyaan pemantik tuh, masalah kan, masalah. PDL apa PDL? PBL sorry. PBL kan itu problem apa? Best learning. Nah, itu kan diawali dengan masalah kan, misalnya masalah sehari-hari gitu kan. Jadi dikasih beberapa pertanyaan pemantik sehingga kita tahu kan sejauh mana murid tadi pemahamannya. Nah di sini nih juga ada nih penjelasan tentang model inquiry nih. Kalau di inquiry itu tujuan indikator ini nih beda sama PJDL tadi. Kalau inquiry ini tujuannya tuh cocok untuk melatih berpikir kritis dan proses ilmiah seperti mengamati, menanya, atau menyimpulkan gitu. Bisa juga presentasi. Terus karakteristik siswanya itu siswa harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, tetapi tetap perlu bimbingan. Atau kalau bimbingan tuh bisa disebut juga guided inquiry. Konteks kelasnya, guru siap memberikan arahan dan tersedia waktu untuk proses berpikir. Ini kurang lebih sama lah, butuh waktu juga nih kayak PJBL tadi. Iya, yang menekan pada proses mencari dan menemukan pengetahuan melalui kegiatan yang disediakan gitu ya. Iya kan, di sini kan ada proses mengamati, menanya, tanya jawab, iya. presentasi juga. Kayak diajak untuk bertanya, mengumpulkan data gitu. Iya gitu, seperti itu. Nah model ini cocok untuk memahami konsep secara mendalam, tetapi jika terlalu bebas bisa membuat siswa bingung, terutama di tingkat SD. Iya. Jadi kalau kayak gini nih perlu bimbingan banget nih dari gurunya. Iya betul, itu kan Nggak untuk bebas. Kita disuruh, misalnya kita disuruh mengamati, tapi gurunya tuh malah cuman duduk di meja, nggak ngikutin anak muridnya. Jadi kan muridnya jadi kurang tahu juga, malah main-main kadang. Apalagi kalau muridnya apa malu bertanya, takut apa kayak kan banyak murid tuh takut salah kan. Salah. Nah, jadi kan emang inquiry ini kan dia untuk melatih kemampuan berpikir ilmiah murid tersebut kan. Jadi emang agak sulit kalau untuk murid sendiri yang ngerjain. Jadi emang butuh bimbingan juga kan. Nah itulah tadi bedanya inquiry sama video data. Terus ini ada juga discovery learning. Tujuannya yaitu cocok untuk menemukan konsep atau pola melalui contoh. Terus karakteristiknya siswa tuh mampu mengamati dan mengolah informasi sederhana. Juga konteks kelasnya tersedia media atau contoh konkret. Jadi di sini discovery learning ini perlu media gitu untuk murid tuh belajar. Media-media konkret. Iya, media konkret. Biar murid tuh gampang gitu kan. Jadi pembelajaran Tahu yang kita buat ya. Iya. Sudah gitu. Jadi di discovery ini membantu siswa menemukan sendiri tentang konsepnya dengan cara melihat media gitu. Tetapi hal ini juga berisiko jika terjadi miskonsepsi jika tidak ada penjelasan atau verifikasi dari guru. Nah, jadi di situ pentingnya guru tuh ada pasti. Guru membuat itu dan juga menjelasin cara penggunaan media. cara pemberian medianya. Pasti dibimbing lah. Konsepnya kan. Konsep tentang media. Di situ di media tuh siswa tuh biasa bermain kan kadang kayak media-media misal kelereng ada berapa jumlahnya itu. Pasti sebelum apa ini kan dijelaskan dulu kan. Iya pastinya. Penjelasan awalnya. Gimana cara gunanya? Cara gunanya. Terus yang ini model pembelajaran kooperatif nih tujuannya tuh cocok untuk melatih kerjasama atau komunikasi dan diskusi. Karakteristik siswanya, siswa memiliki kemampuan yang beragam atau heterogen. Terus konteks kelasnya, kelas memungkinkan pembagian kelompok dan aturan yang jelas. Jadi ini di kooperatif nih kayak pembelajaran tuh harus berkelompok, berkelompok. Itu kayak peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga Iya. siswa itu dapat terlibat aktif semua kan dalam proses pembelajaran kita. Lalu modul ini juga kayak dapat membantu siswa itu belajar komunikasi kan, berdiskusi kan. Berdiskusi dengan temannya gitu.
sama melatih kekompakan dan kerjasama lah antara temannya. Nah, model ini efektif untuk meningkatkan interaksi sosial tadi, seperti berkomunikasi dengan temannya, menerima pendapat dari temannya. Tanya jawab gitu kan, berdebat diskusi. Iya. Tapi di model ini tuh sering gitu muncul masalah seperti siswa tuh pasif gitu, atau sering diam gitu, cuman kerja kelompok tapi dia cuma diam, dia cuma bergantung sama temannya, pintar gitu. Jadi kayak ngikut banyak. Jadi cuma ikut-ikut aja. Pemahamannya Itu kekurangannya juga. Itu pasti PR juga. pasti ada di setiap model tuh kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, emang nggak ada sih model pembelajaran yang paling baik, tapi kesesuaian model tuh ditentukan oleh tujuan pembelajarannya, kesiapan siswa dan kondisi kelasnya. Nah, di sini pintar-pintar dulu lah, harus memilih model yang mana. Model itu harus dipilih secara tepat dan dapat mengombinasikan beberapa model agar pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Nah, dalam satu pembelajaran kan bisa tuh 2 model, seperti yang kemarin. Tapi tidak semua pembelajaran harus 2 model. Cuman beberapa gitu. Contohnya Kemarin kelompok siapa ya yang ada 2 model tuh? kelompok kelas. Iya. iya dia nah, dia. Iya, Iya, dia Iya, ngambil iya. PJBL sama Discovery kayaknya. Itu Pembelajaran. tergantung dari materinya tadi. Tidak semua bisa di 2 model pembelajaran. Karena kalau menerapkan 2 tuh waktunya tuh tambahnya. Iya, Kalau itu. kedua tuh. Nah, jadi disitulah prinsip pemilihan model berbasis konteks ya. Nah, jadi prinsipnya tuh model tuh dipilih untuk memaksimalkan peluang tercapainya tujuan tadi, bukan untuk mengejar tren atau apa. Model yang baik adalah yang dapat menghasilkan deep learning, aktivitas bermakna, elaborasi, refleksi, dan transfer dengan scaffolding memadai. Jadi itulah cara kita memilih model yang baik itu. Kan tergantung dari situasi dan kondisi kelas dari siswa dan murid ya. Siswa dan kelasnya itu. Jadi kita sebagai guru pintar-pintar dalam mengetahui Memilih model. Memilih modelnya. Jadi Karena sebelum menyusun RPSA, PPP, PP, RPP. kamu bilang ya, sebelum menentukan modul loh, sebelum menentukan metode model. Tahu, yang penting tahu dulu capaian pembelajaran lah dulu. Yo, CP sama TP ya. Terus Kita kita bisa aplikasi. tahu apa Baru menentukan model. model yang bisa digunakan yang cocok itu lah. Berarti kita tuh emang kan CP-nya yang nggak ada kan, terus kita Iya. cari TP lagi ya. Baru kita tentukan model apa yang kita. Kayak misalnya di CP kita nih kan yang kemarin tuh di bab berapa yang ambil CP ya? CP-nya tuh bilangan caca 1 sampai 1000 kan. Nah, itu tuh kita tuh bisa di asesmen diagnostiknya tuh di awal kita membuat tanya pemantik gitu tentang siapa yang tahu nih tentang bilangan caca. Bilangan caca ada berapa aja sih? Coba. Rangkaian dasar gitu lah pokoknya tentang bilangan caca. Terus Referensi. referensi pelajaran. Hah? Seperti referensi. Ya. Sudah pembelajaran. Baca lanjut. Nah, diferensiasi ini di bab 6 nih kayak sebagai lintas model gitu kan. Tujuannya tuh untuk merespon variasi readiness, minat, dan profil belajar tanpa menurunkan standar indikator inti. Dapat dilakukan pada konten atau bahan bertingkat, proses seperti scaffolding atau dukungan berbeda, terus produk, link dengan lingkungan. Kuncinya itu tujuannya tetap sama. Jalur mencapai tujuan dibuat fleksibel dengan dukungan yang adil. Tahu nggak kalian maksudnya itu? Aku pun nggak tahu. Ikut ya. Jadi tadi Ini itu strategi itu kayak lintas model. Nggak tahu sebenarnya. Betul. kan dalam pembelajaran di kelas itu kan kemampuan siswa tuh biasanya berbeda-beda. Nah, oleh karena itu tuh guru tuh perlu menerapkan diferensiasi pembelajaran ini. Jadi diferensiasi
pembelajaran tuh bertujuan untuk menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Kan berbeda-beda tadi kan. Nah, diferensiasi ini dapat dilakukan dalam beberapa aspek, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Nah, misalnya tuh guru dapat kayak memberikan bahan belajar dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Nah, memberikan cara belajar yang berbeda tuh atau memberikan pilihan bentuk tugas kepada siswa. Dengan adanya diferensiasi ini, semua siswa tuh memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. Oh, jadi ini contohnya kayak kan muridnya berbeda-beda kan. Ada yang lebih cepat paham, ada yang enggak, macam-macam lah. Ada yang pendiam kan. Jadi diferensiasi ini lebih tepatnya tuh apa yang siswa tuh butuh. Jadi kita tuh ngajarnya tuh berbeda gitu. Setiap murid mungkin. Oh, setiap muridnya tuh berbeda cara belajarnya. Cara menyampaikan. Karena iya, kan kebutuhannya. Apa kita menyesuaikan yo. Sesuai kebutuhan. Kebutuhan, minatnya dan kemampuan siswa itu tadi. Itu. Itu kayak kurikulum merdeka. Hah? Kayak apa ya? Model apa tuh ya? Model apa tuh yang menyesuaikan minat? Aku ada hari itu. Pas belajar asesmen. Oh, Misalnya aku suka bikin PS ya. tahu kan kemarin saya apa ya? Aduh loh, model apa tuh kemarin tuh? Dia menyesuaikan minatnya loh. Emang ini lah kayaknya di presensi ini tadi. Ini kenapa itu untuk menjelaskan? Kemarin tuh model gak? Lupa ya. Mungkin ini lah. Ya dia tuh kayak ya menyesuaikan apa Minat kebutuhan siswa siswa. dan minatnya yo. Kan banyak siswa nih minatnya apa ya kayak Setiap sesuatu memiliki minat yang berbeda tuh. Nah, menurut saya tuh kalau pembelajaran di diferensiasi ini pembelajaran tuh adil atau enggak sih? Kan membeda-bedakan siswanya gitu. Adil enggak menurut kalian? menurut Kalau aku, lihat dari kondisi siswanya tuh adil lah kan. Karena tidak semua siswa itu bisa misalnya dikasih penjelasan langsung kan, mungkin saya nggak paham, ada yang harus kita masukin kita kita sangkutin dengan kegiatan kehidupan sehari-harinya gitu. tapi itu tuh bakal makan waktu yang panjang. Ya, Karena ya. itu mengejarnya berbeda-beda kan pada Ya, setiap ya. murid kan. Misalnya yang pintar nih, kita misalnya kita pembelajaran kemarin tuh kita lah ini kan pindah pembelajaran misalnya pembelajaran baru kita ajarkan kepada murid yang apa yang cepat paham ini tadi. Sedangkan yang murid yang lambat paham ini berarti kita ajarkan yang sebelum pembelajaran sebelumnya apa metode pembelajarannya yang kita ini bedain kayak cara penjelasan apa nggak paham gitu. Jadi itu intinya model diferensiasi ini tuh pembelajaran tuh menyesuaikan sesuai murid yang belum paham gitu kan jadinya. Iya. Kalau murid yang sudah paham, muridnya tuh ikut membantu gitu Ah. menjelaskan seperti teman tutor sebaya itu, tutor teman sebaya. Yang pintar membantu yang kurang pintar gitu. Tapi kan kadang murid ini Kalau seperti itu kan kadang malah jadi kayak enak gitu kan, muridnya jadi paham kan temannya yang bantu jelasin. Jadi itu lah intinya Jadi kayak gitulah untuk Iya, iya. model-modelnya kebutuhan sesuai kebutuhan murid tadi ada. sesuai kebutuhan murid sama tujuannya, tergantung situasi dan kondisi kelasnya lah. Nah di sini ada sintas merancang sintas pembelajaran nih di 6.9. Iya. Ya. Kalian tahu nggak sih sintas itu apa? Urutan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru dan murid. Langkah-langkah. ya Sintak. sintak tuh Iya, langkah sampai sana apa? Oh jadi itu sintas tuh kayak urutan atau tahap gitu ya kan, yang menunjukkan apa yang akan dilakukan, siapa, kapan dan dengan alat apa gitu. Ya mulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti hingga kegiatan penutup itu sintak. Itu kayak Oke,
sintaks yang baik tuh kayak mengandung apa tuh, pembukaan bermakna, aktivitas inti, terus cek konfirmatif, terus ada penutupnya gitu yang reflektif. Penyusunan sintaks nih, pembelajaran tuh guru juga perlu menjelaskan secara jelas aktivitas yang dilakukan siswa. Nah, jadi peran guru ini dalam membimbing pembelajaran tuh serta alat atau sumber belajar yang digunakan tuh belajar yang digunakan. Nah, lalu selain itu guru juga perlu menyiapkan penilaian formatif atau mengetahui apakah siswa sudah memahami materi atau belum. Nah, dengan sintaks yang jelas tuh proses pembelajaran akan berjalan lebih terarah, terstruktur lah kan. Nah, jadi dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan lebih baik. Yo, sesuai lah kan. Kalau misalnya kita tuh harus ada pembukaan, kegiatan intinya tadi, baru nanti terakhir penutupnya. Jadi terarah, jadi tidak kayak ada acak-acakan gitu kan. Itu sintaksnya sangat penting loh. Ya itu tuh Kan? Karena di situ kita bisa menilai kegagalan pembelajaran tuh, bukan karena kita salah memilih modelnya, tapi karena sintaks ini mungkin Sintaknya kan apa isinya kan, ya kegiatan yang akan kita lakukan tadi. urut gitu. Berurutan. Kalau misalnya berurutan, takutnya nanti tujuan pembelajarannya udah Tercapai. pencapaian pembelajaran udah tercapai kan. Ini emang penting nih sintaks nih dalam urutan pembelajaran, misal dari pembukaan, kan pembukaan misalnya kita gunakan asesmen diagnostik tadi, udah tuh kita asesmen apa ya di inti tuh formatif. Itu tuh asesmen yang di proses itu. Nah, ditekankan inti, baru kita penutup ya apa namanya itu umpan balik kan, umpan balik, baru kegiatan penutup. Kayak kita buat itu lah yang kemarin yang disuruh buat apa tuh RPP sederhana yang disuruh Isnania yang nomor terakhir tuh kan suruh model aja. Iya, langkah-langkahnya kan. Nah, kayak itulah kurang lebih lah. Itu kan kemarin tuh yang kayaknya Nah di sini kan di media mungkin ada contoh kasusnya nih di kelas SD. Seorang guru kelas 4 ingin mengajarkan topik tentang sumber energi dan perubahannya. Guru memilih PJBL karena dianggap paling keren, lalu meminta siswa membuat poster dan presentasi. Nah, masalah tersebut muncul. Yang pertama ada A. Sebagian siswa belum paham konsep dasar energi dan kesulitan mencari data. B. Kerja kelompok tidak terstruktur. Beberapa siswa ada yang pasif dan ada yang aktif. Terus C. Waktu habis untuk membuat produk, tetapi pemahaman konsep tidak berkembang. Nah, ada pertanyaan di sini. Apakah PJBL selalu pilihan terbaik? Dan data apa yang perlu dipakai untuk memutuskan model yang tepat? Nah, kira-kira apa tuh untuk PJBL? Apakah PJBL itu benar-benar terbaik? Iya. Coba kalian. Menurut kalian apa? Terbaik. Kan tadi dia jelasin tuh. Kalau di setiap model tuh gak ada yang terbaik. Sesuai kebutuhan. Model tuh sesuai kebutuhan, nggak PJBL itu yang terbaik atau Discovery Line yang terbaik gitu. Tapi model tuh sesuai kebutuhan lah dari situasi kelasnya. Juga disesuaikan dengan tujuan pembelajaran tadi. Tujuan pembelajaran kan banyak loh. Ya, jadi kan PJBL tuh tidak selalu menjadi pilihan terbaik itu. Karena pemilihan model pembelajaran tuh nggak boleh gitu berdasarkan karena model tersebut menarik, keren atau sedang tren gitu kan. Tetapi harus berdasarkan kebutuhan pembelajarannya. Nah, jika PJBL digunakan ketika siswa belum memahami konsep dasarnya, maka siswa itu akan jadi lebih fokus pada pembuatan produk daripada memahami materi.
Akibatnya tujuan pembelajaran itu tidak tercapai Tercapai. dan pembelajarannya menjadi kurang efektif. Nah, dalam kasus tersebut, masalah yang muncul tuh menunjukkan bahwa PJBL kurang tepat digunakan di awal pembelajaran karena siswa belum memahami konsep energi. Seharusnya guru menggunakan model yang membantu siswa memahami konsep terlebih dahulu, seperti model discovery learning atau inquiry bimbing. Baru setelah itu menggunakan PJBL sebagai tahap penerapannya. Jadi intinya tuh model itu seharusnya dipilih berdasarkan data kontekstual lah, bukan karena dia nggak menarik atau Iya. keren gitu lah. Nggak boleh FOMO gitu lah teman modelnya. Jadi untuk pertanyaan pertama tuh PJBL tuh tidak selalu menjadi model yang terbaik gitu kan. Intinya tidak. Karena Kita harus menyesuaikan kebutuhan siswanya loh. karena setiap modul pembelajaran itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya, kesiapan siswanya dan kondisi kelasnya. Ya. Iya. Nah yang kedua tuh belum. Terus yang untuk pertanyaan kedua tuh, jika kesiapan persyarat belum kuat, strategi apa sih yang harus muncul dalam sintaks agar pembelajaran tetap mendalam? Apa? Jika kesiapan persyarat dalam sintaks. belum kuat, strategi apa yang harus muncul dalam sintaks agar pembelajaran tetap mendalam? Benar menurut kawan? Modul Sintaks. Jika kesiapan persyaratan belum kuat, strategi apa yang Belum kuat. harus muncul dalam Belum kuat. belum kuat. yang ini tadi apa namanya? Yang meneliti tadi apa? Yang penelitian tadi apa? Nah, discovery ya, discovery learning kan belum kuat. Model Jika kesiapan syarat belum kuat, strategi apa yang harus Oh, strategi. dalam Strateginya yang muncul dalam sintaks itu apa? scaffolding itu ada strategi pembelajaran. Scaffolding itu termasuk strateginya gitu. Dukungan yang bertahap. Walaupun itu dukungan bertahap. Enggak tahu. Aktivitas Sedang berkembang. Aku tidak sabar membantumu menyelesaikan Dijilat ini. Apanya? Ini cari dulu nih, apa jawaban untuk pertanyaan dua dari ketika bab 6? hari ini tidur jam persiapan Nah ini menurutku nih, jika persiapan persyarat siswa itu belum kuat, maka sintaks pembelajaran harus tuh membuat strategi pendukung gitu, seperti scaffolding, atau dukungan bertahap itu lah. yo, agar siswa tuh tetap bisa memahami konsep secara mendalam, bukan sekedar mengikuti aktivitas. Nah, ada beberapa strategi yang harus muncul dalam sintaks, yaitu ada satu, pemberian penguatan konsep dasar dari awal, seperti persepsi, terus penjelasan singkat sebelum pembelajaran, baru juga bisa memberikan contoh konkretnya gitu. Tujuannya itu agar siswa tuh memiliki fondasi konsep sebelum masuk ke kegiatan utama seperti proyek atau diskusi. Terus ada yang kedua, guided learning atau pembelajaran pembimbing. Nah, pembelajaran pembimbing ini maksudnya memberi arahan langkah demi langkah gitu. Terus menyediakan pertanyaan penuntun. Juga memberi contoh cara berpikir. Dengan begitu, siswa tidak bingung saat belajar. Terus penggunaan scaffolding, bantuan bertahap. Bantuan tuh bisa berupa seperti gambar kerja atau LKPD gitu kan, gambar atau media, terus ada contoh soal atau data gitu.
Nah, bantuan-bantuan ini bisa dikurangi secara bertahap ketika siswa mulai memahami. Terus yang keempat, checkpoint atau cek formatif di tengah pembelajaran. Asesmen formatif itu. Guru tuh harus mengecek pemahaman siswa, misalnya melalui tanya jawab, sudah sampai mana nih kalian paham tentang ini. Terus juga memberikan kuis singkat itu. Juga bisa melakukan diskusi kecil tentang materinya. Jika masih banyak yang belum paham, guru bisa langsung memperbaiki sebelum lanjut. Ini yang disebut AOF atau apa ya? Assessment of Learning. AOL atau apa AOL? Oke. Assessment of learning atau Learning. learning? ALL itu assessment as learning, assessment of learning, assessment for learning. Oh, For. Cuma tiga sih. pokoknya di assessment formatif itu maksudnya. Terus yang kelima, diferensiasi pembelajaran. Karena kemampuan siswa berbeda-beda, maka siswa yang lemah nih diberi bantuan yang lebih gitu. Terus siswa yang cepat tanggap diberi tantangan tambahan. Juga siswa yang udah cepat tanggap nih juga bisa membantu temannya untuk yang lambat tanggapnya kan. dia untuk membantu memahami lagi itu. Ini bisa membuat siswa tetap bisa belajar sesuai kemampuannya. Terus yang keenam, penutupnya dengan refleksi dan penguatan konsep. Di akhir pembelajarannya itu guru harus menegaskan kembali konsep utamanya tadi, penjelasan materi tentang itulah pokoknya. Juga mengajak siswa menyimpulkan. Jadi misal tanya nih siapa yang udah paham tentang materi ini gitu. Siswanya suruh maju kan. Kalau siswanya maju, teman-temannya juga mendengarkan. Yang lebih mudah dia memahami kan penjelasan dari temannya kan. Jadi penutup ini agar tidak terjadi miskonsepsi gitu kan tentang materinya. Jadi itulah tadi untuk strategi yang digunakan dalam sintas. Terus pertanyaan ketiga, bagaimana mengatur kerja kelompok dan diferensiasi agar semua siswa terlibat dan belajar? Itu gimana? Mungkin bisa kita tuh memberi siswa itu kerja kelompok itu, sehingga menyebabkan beberapa siswa itu menjadi pasif. Mana untuk mengatasi hal ini, guru itu perlu mengatur kelompok secara heterogen dan memberikan pembagian peran yang jelas kepada setiap anggota seperti ketua, penulis, pencari informasi, dan penyaji. Mana selain itu perlu diterapkan aturan kerja kelompok agar semua siswa itu terlibat aktif. Terus Selanjutnya guru itu juga harus melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan keterlibatan setiap siswa itu. Dalam hal ini, diferensiasi pembelajaran itu menjadi sangat penting, baik dalam aspek konten, proses maupun produk. Siswa dengan kemampuan berbeda perlu mendapatkan perilaku yang sesuai agar semua dapat mencapai tujuan pembelajaran. Dengan pengelolaan kelompok yang baik dan penerapan diferensiasi yang tepat, pembelajaran akan menjadi lebih inklusif dan efektif. Jadi di sini nih guru itu memberi tugas kelompok. Lalu setiap beberapa saat itu guru itu pergi kelompok itu untuk mengecek kan siapa ya, yang untuk monitoring gitu, siapa yang nggak aktif ikut itu, kerja, siapa yang kerja yang itu kan. pasif gitu kan. Guru tuh bisa menegur siswanya yang tidak bekerja, membantu kelompok yang kesulitan dengan cara berkeliling gitu. Jadi kalau untuk pertanyaan 3 nih, agar semua siswa terlibat dalam kerja kelompok tuh guru harus membuat kelompok yang heterogen, memberi peran pada setiap siswanya, terus membagi tugas untuk setiap masing-masing kelompok, menerapkan diferensiasi yang tepat, melakukan monitoring seperti berkeliling tadi, membimbing itulah, dan memberikan penilaian individu serta kelompok. Nah, jadi seperti itulah pertanyaan pemalik 3. Untuk dari 3 ini secara keseluruhan itu kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran itu tidak ditentukan oleh model yang digunakan, tetapi juga oleh ketepatan analisis konteks,
pengacuan sintaks, dan pengelolaan kelas. Oleh karena itu, guru itu harus mampu memilih dan mengadaptasi model pembelajaran secara fleksibel berdasarkan kebutuhan siswa, sehingga pembelajaran tidak hanya menghasilkan produk, tapi mampu meningkatkan pemahaman konsep secara mendalam. Itulah inti dari 3 pertanyaan dari Lura. Skenario. Selanjutnya kita Nah, terus di yang bab itu 6 titik dalam bab 6 ini ada 6.10 yang itu menyusun skenario kelas atau memanajemen kelompok dan mitigasi risiko. Ini yang seperti tadi. Sintaks. Ada di beberapa model seperti model PJBL, kooperatif. skenario. Jadi skenario kelas ini adalah rencana operasional agar sintaks bisa berjalan. Skenario menjawab bagaimana mengelompokkan siswa, bagaimana aturan kerjanya, dan apa yang dilakukan guru saat masalah muncul, dan bagaimana menjaga iklim kelas yang kondusif. Seperti pada model PJBL atau kooperatif, skenario kelas sering menentukan keberhasilan. Jadi selain sintaks pembelajaran tuh guru juga perlu menyiapkan skenario kelas gitu ya. Nah, di mana skenario kelas itu merupakan rencana bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara nyata dalam kelas. Nah, juga di dalam skenario itu skenario kelas itu kayak guru perlu mengatur pembagian kelompok, menetapkan aturan kerja kelompok, serta memikirkan kemungkinan masalah yang mungkin terjadi selama pembelajaran. Misalnya ada siswa yang pasif nih. Nah, terus juga ada siswa yang terlalu mendominasi lah, gitu kan? Atau terjadi konflik dalam kelompok. Nah, dengan menyiapkan skenario ini, guru dapat mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin muncul dan memastikan bahwa kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan lancar, gitu. Iya, benar sekali. Jadi seperti itulah. Kayak jawaban dari pertanyaan nomor 3 tadi kan nyambung sama situ, kurang lebih sama kurang tadi. lebih maksud tujuan itu sama. Nah, kurang lebih kayak itulah untuk bab 6 ini dah. Iya. Jadi menurut Skenario. aku nih, kesimpulan dari bab 6 ini adalah bahwa dalam pembelajaran di SD, guru tuh harus mampu membedakan dan menggunakan model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran merupakan kerangka utama pembelajaran, sedangkan strategi adalah rencana untuk mencapai tujuan, metode adalah cara mengajarnya, dan teknik adalah langkah-langkah kecil dalam kegiatan pembelajaran. Jadi semua itu harus disusun secara sistematis dalam sintaks pembelajaran dan skenario kelas agar pembelajaran berjalan efektif. Jadi kayak keberhasilan pembelajaran itu tidak hanya tergantung pada materi yang diajarkan, tapi juga pada cara guru merancang dan melaksanakan pembelajaran itu ya. Terus guru juga perlu memahami perbedaan antara model tadi, strategi, metode, dan teknik pembelajaran agar dapat memilih pendekatan yang lebih tepat. Gitu. Terus pemilihan model tadi tuh pemilihan model pembelajaran seperti PJBL, inquiry, discovery, dan kooperatif tuh tidak boleh dilakukan secara asal atau karena tren keren atau menarik gitu kan. Tetapi harus berdasarkan tujuan pembelajarannya, indikator, terus karakteristik peserta didiknya, serta konteks kelas seperti waktu, sarana, dan kondisi siswa. Setiap model memiliki kelebihan dan risikonya masing-masing, sehingga guru harus mampu memilih model yang paling sesuai dan menyiapkan strategi mitigasi jika ada kendala dalam pelaksanaannya. Jadi kesimpulannya itu, keberhasilan pembelajaran itu tidak ditentukan oleh model yang digunakan, tetapi oleh kesesuaian model dengan tujuan, kesiapan siswa, dan kemampuan guru dalam merancang sintaks, skenario kelas, serta diferensiasi pembelajaran agar semua siswa dapat belajar secara aktif dan bermakna. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk bab 6 ini. Ya, sudah. Baiklah, cukup sekian diskusi kami pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.